Baik sahabat sosial semuanya, berikut kami sampaikan surat resmi terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di mana di dalam surat tersebut terlampir nama-nama KPM yang gagal cek rekening atau biasa disebut dengan gagal on spam. Apakah hal ini yang menyebabkan penyairan bantuan BPNT alokasi Mei-Juni agak terlambat? Atau dengan turunnya surat ini sebagai petanda untuk bantuan BPNT alokasi Mei-Juni akan segera disalurkan? Mari kita ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Azahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang surat edaran terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di mana di dalam surat tersebut terlampir nama-nama KPM yang gagal cek rekening atau gagal on spam. Jadi teman-teman semuanya, khususnya kalian para KPM yang sedang menanti-nantikan pencairan bantuan BPNT alokasi Mei-Juni tahun 2023. Di mana untuk pencairannya melalui KKS Merah Putih. Ada informasi terbaru terkait penyaluran bantuan melalui KKS Merah Putih. Di mana surat dari Kementerian Sosial tersebut bernomor 919-BS-miring-01.00/2023. Di mana sifat surat tersebut adalah penting, yaitu hal percepatan pemanfaatan dana bantuan sosial. Yang mana surat tersebut disampaikan kepada SDM Program Keluarga Harapan yang berkaitan dengan para KPM yang gagal bayar atau gagal on spam. Bagaimana isi surat tersebut dan bagaimana jalan keluar bagi KPM yang gagal on spam? Sebelum kita lanjutkan informasinya, khususnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan limpahan rizki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman semuanya, kita lanjutkan informasinya. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya apa itu gagal on spam? Jadi gagal on spam ini dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama dari penerima manfaat. Misalnya saja nama KPM ada titik ataupun koma. Dan juga penulisan nama antara di KTP dengan yang di rekening itu berbeda. Kemudian data di KTP seperti NIK dengan yang ada di bank berbeda. Jadi hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan rekening gagal on spam. Sehingga bantuan sosial seperti bantuan PKH, BPNT maupun BLT gagal masuk ke dalam rekening si KPM. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang saya informasikan sebelumnya mengenai data yang tidak padan antara data di Dukcapil dengan data yang ada di bank. Walaupun nama si KPM tersebut masih ada di DTKS Kementerian Sosial. Kalau datanya masih bermasalah, tentu belum akan dicairkan bantuannya baik itu PKH maupun BPNT yang pencairnya melalui KKS Merah Putih. Karena jika data kependudukan itu bermasalah, maka kepesertaan sebagai penerima bantuan sosial pun akan dinonaktifkan sampai semua data tersebut diperbaiki dan menjadi padan. Selanjutnya oleh pemerintah daerah diusulkan kembali untuk menjadi penerima bantuan sosial.
Baik teman-teman semuanya, berikut kami sampaikan isi surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang para KPM-KPM yang gagal Omspan. Dan langsung saja yang pertama, pada penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 dan tahap 2 tahun 2023 terdapat KPM gagal Omspan sebanyak 9.431 rekening yang akan segera dilakukan penutupan. Namun demikian, atas rekening tersebut masih terdapat saldo yang belum dimanfaatkan atau ditransaksikan dengan rincian sebagai berikut ini. Yang pertama untuk KPM, pemilik KKS Bank BRI di tahap 1 itu adalah sebanyak 8.410 rekening. Sedangkan untuk Bank BRI gagal Omspan di tahap 2 ada 46 rekening. Dari itu, maka untuk gagal Omspan untuk Bank BRI totalnya ada 8.456 rekening. Kemudian untuk KPM pemilik KKS Bank BSI yang gagal Omspan di tahap pertama ada 901 rekening. Kemudian untuk tahap kedua ada 0 rekening. Jadi total untuk BSI yang gagal Omspan adalah sebanyak 901 rekening. Sedangkan untuk BSI yang gagal Omspan di tahap 1 ada 0 rekening. Kemudian di tahap yang kedua juga 0 rekening. Sedangkan untuk DTKS ada 74. Jadi totalnya ada 74 rekening. Jadi kalau kita totalkan dari tahap 1 sampai dengan tahap 2 tahun 2023 ini, KPM yang gagal rekening atau gagal Omspan ada sebanyak 9.431 rekening. Selanjutnya untuk poin yang kedua, isi surat tersebut adalah berkaitan dengan hal tersebut untuk memaksimalkan pemanfaatan dana bansos yang masih tersisa agar poin A, diharapkan SDM PKH melakukan pengecekan untuk memastikan keberadaan KPM. Bagi KPM yang ditemukan dan masih memenuhi syarat agar segera melakukan penarikan seluruh dana bansos yang ada di dalam rekening KPM. Yang dimaksud bagi KPM yang tidak ditemukan, diberikan catatan rekening untuk ditutup dan bantuan yang ada di dalam rekening menjadi potensi setor ke kas negara atau dikembalikan ke kas negara. Selanjutnya bagi KPM yang memiliki perbedaan identitas diri nama, NIK dengan nomor rekening, diberikan catatan untuk ditutup rekeningnya dan dananya menjadi potensi setor ke kas negara atau kembali ke kas negara. Dan surat tersebut tertanda PLT Direktur Jaminan Sosial. Jadi bagi teman-teman KPM yang ternyata sudah ada dana bansosnya, namun terjadi permasalahan gagal Omspan, jika bantuannya tidak bisa ditarik, maka bantuan tersebut berpotensi dikembalikan ke kas negara. Dan untuk menghindari terjadinya gagal Omspan, coba teman-teman bisa padankan ya data antara di KTP dengan data yang ada di bank, apakah sama atau tidak. Jadi kalau terdapat permasalahan seperti salah nama atau beda nama yang tertera di KTP dengan yang ada di KKS, ataupun juga beda nama ibu kandung, dan permasalahan-permasalahan lainnya, agar segera dilaporkan ke para pendamping supaya nanti bisa dilakukan perbaikan data. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi informasi penting kita kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.